Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita hari ini sudah masuk minggu kelima ya. Kemarin minggu pertama sudah membahas tentang konsep ya, konsep rekayasa lingkungan, lalu ada prinsip rekayasa lingkungan dan sistem manajemen lingkungan. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas mengenai baku mutu lingkungan. Jadi baku mutu lingkungan itu seperti apa? Kemudian kira-kira parameternya apa saja? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Tapi sebelum itu ini saya lihat banyak yang nggak masuk ya, atau ada yang sakit mungkin ya? Izin ya? Oke, saya absen dulu ya. Ayun. Oke, kemudian ada Kesha. Lalu Muhammad Davi. Oke. Ya, ini baik ya, nanti akan saya inputkan ya. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi inti ya, saya ada video ya, nanti kita akan simak bersama-sama video tersebut dan kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tersebut ya. Mari kita simak bersama-sama video ini ya. Oke, kira-kira apa yang terjadi di Sungai Cilengsi tadi? Pencemaran air ya, oke, pencemaran sungai. Kemudian akibatnya apa? Ya, banyaknya ikan yang mati ya. Jadi merusak lingkungan juga ya. Jadi efeknya itu juga ke makhluk hidup juga. Jadi selain manusia juga banyak hewan yang terkena dampaknya ya. Kemudian ada indikator nggak disebut sungai itu tercemar, itu dari apanya kira-kira? Ada ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Cirinya sungainya keruh. Ya, warna ya. Ada. Kemudian baunya, oke. Kemudian apa lagi? Kalau rasa nggak mungkin kita coba ya. Oke. Ya itu parameter fisik ya. Nanti kita ada parameter fisik, kemudian ada parameter kimia dan biologis juga ya. Nah, kemudian sungai yang jernih itu apakah aman untuk digunakan? Sudah pasti aman atau belum? Belum tentu ya. Ya betul ya. Jadi sungai yang kelihatannya bersih ini juga belum tentu aman kita gunakan ya. Nah, makanya kita nanti mengenal istilah baku mutu lingkungan ya. Kira-kira apa saja parameter yang mengindikasikan ya sungai itu masih tergolong bersih, kemudian aman. Nah, itu nanti kita akan mempelajarinya di materi ini ya. Ya, jadi ini ya, untuk memastikan ya apakah salah satu sungai mungkin di daerah kalian masing-masing ya, kalian bisa mengidentifikasi sungai di daerah kalian itu sudah tercemar atau masih bersih. Nah, ini nanti ada tolak ukurnya, tolak ukur untuk mengatakan bahwa lingkungan salah satunya itu sungai itu telah rusak atau tercemar. Nah, ini nanti kita sebutnya adalah baku mutu lingkungan ya. Artinya tolak ukur ya, baku mutu. Baku artinya tolak ukur. Kemudian kita juga mengenal istilah kemampuan lingkungan ya. Jadi ada daya dukung lingkungan, di mana lingkungan itu bisa bisa mendukung aktivitas-aktivitas manusia ya sampai ke tingkat tertentu, sampai pada akhirnya nanti di tingkat pencemaran sampai ke berapa lingkungan itu sudah tidak bisa memiliki kemampuan lingkungan lagi. Kemudian sehubungan dengan baku mutu lingkungan nanti juga ada istilah nilai ambang batas ya, atau kita singkatnya adalah NAB. Jadi kalau nilai ambang batas ini artinya batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat makhluk hidup atau komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan ya. Jadi di dalam baku mutu nanti ada nilai ambang batas ya. Nah, jadi ini lebih jelasnya kenapa kita perlu baku mutu lingkungan, yaitu sebagai standar untuk pedoman terhadap pengelolaan lingkungan hidup ya. Kalau kita punya standar nanti kan lebih mudah ya, seberapa kapasitas lingkungan itu sampai ke tingkat berapa. Kemudian juga sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran secara konkret serta adanya tolak ukur untuk menentukan apakah sudah terjadi pencemaran dalam lingkungan hidup. Jadi ini adalah sebagai tolak ukur ya, apakah kita bisa mengatakan sebuah lingkungan itu tercemar atau tidak ya. Nah,
Jadi istilah baku mutu nanti ada perbedaan ya, ada perbedaan antara baku mutu lingkungan dan nilai ambang batas ya. Jadi kalau kita menyebut baku mutu lingkungan itu adalah karakter yang diwajibkan dari sebuah lingkungan hidup yang di dalamnya ada nilai ambang batas. Tetapi tidak semua nilai ambang batas itu merupakan baku mutu lingkungan selama tidak disyaratkan oleh peraturan. Jadi nanti saya kasih contoh beberapa peraturan ya, yang di dalamnya ada nilai ambang batasnya. Tapi tidak semua nilai ambang batas dari tiap-tiap parameter itu merupakan baku mutu lingkungan. Nanti supaya nggak bingung, saya coba berikan contoh peraturannya. Ya. Kemudian ini adalah beberapa macam-macam baku mutu lingkungan hidup ya. Jadi kalau kita berbicara lingkungan itu kan ada air, kemudian tanah, kemudian ada udara juga ya. Kita seperti avatar ya, mengendalikan semua elemen ya. Jadi kalau kita baku mutu lingkungan nanti ada baku mutu air, kemudian ada baku mutu limbah cair, lalu ada baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Dan terakhir ada baku mutu air laut ya. Oke, yang pertama itu baku mutu air. Nah, ini adalah air yang air bersih ya, bukan air limbah ya. Soalnya nanti ada dua. Yang kedua itu yang terkait baku mutu air limbah ya. Jadi kalau baku mutu air ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air ya. Nah, ini peraturannya sebenarnya ini ada banyak sekali dan beberapa diantaranya ini ada di PP nomor 82 tahun 2001, kemudian dari peraturan Kementerian Lingkungan Hidup ya, kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum ya. Jadi nanti kalian saya harap bisa mencari masing-masing peraturan ini ya, nanti dibaca karena tiap-tiap lingkungan itu punya baku mutunya masing-masing ya. Nah, ini adalah cuplikan dari PP nomor 82 tentang pengelolaan kualitas air. Ini kita yang pertama harus ketahui adalah klasifikasi mutu airnya. Jadi dibedakan ada 4 kelas ya. Air yang digunakan untuk minum nanti punya baku mutu sendiri ya. Kemudian air yang digunakan untuk rekreasi, kemudian untuk budidaya ikan dan lain-lain. Ini ada kelas-kelas untuk mutu air ya. Kemudian yang kedua adalah limbah cair ya. Tadi kan air, yang kedua ini adalah limbah cair ya. Jadi kalau limbah cair ini artinya batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang ke sumber pencemaran ya, ke badan air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui baku mutu air dulu supaya nanti ini menjadi patokan baku mutu limbah cair ya. Baku mutu limbah cair nanti akan berdampak ke baku mutu air ya. Ini peraturannya ada di Peraturan Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2014 ya. Kemudian ada Putusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 dan ada Perda Provinsi Jateng tentang baku mutu air limbah ya. Ini sama, nanti saya berikan materinya. Kalian harus banyak membaca terkait peraturan-peraturan yang membahas baku mutu limbah ya. Ya, ini salah satu cuplikan. Nah, salah satu cuplikan dari peraturan tadi tentang baku mutu dari air limbah domestik ya. Nanti kita bedakan ada air limbah domestik dan ada air limbah industri. Ya. Jadi di paling kanan itu ada parameter yang diukur, kemudian ada satuannya, dan yang paling kiri adalah kadar maksimum ya. Artinya nilai ambang batas yang diperbolehkan ya. Berikutnya ada baku mutu air laut. Nah, ini juga penting ya. Jadi banyak ya kasus-kasus laut kita ini banyak terjadi pencemaran ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada peraturan juga yang mengatur tentang baku mutu air laut ya. Jadi ini di Keputusan Menteri Negara nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Tapi kita sebenarnya lebih akan detail tentang baku mutu air limbah ya. Kalau air laut mungkin ini sebagai pengetahuan saja. Kemudian yang terakhir adalah tadi air sudah, air limbah, kemudian ada baku mutu udara ya. Jadi yang berikutnya adalah baku mutu udara, dan udara kita bedakan menjadi dua ya, ada udara ambien dan yang kedua adalah udara emisi ya. Jadi udara ambien itu udara yang di sekitar kita, yang kita hirup di sekitar kita ya. Jadi udara bebas di permukaan bumi ya, yang dihirup oleh makhluk hidup dan mempengaruhi kesehatan serta lingkungan ya. Ini disebutnya udara ambien ya. Ini peraturan yang menyangkut baku mutu udara ambien ini di PP nomor 41 tahun 99 ya. Oke, lalu di berikutnya ada baku mutu udara emisi. Jadi kalau udara emisi ini adalah udara yang keluar dari sumber emisi ya. Biasanya dari pabrik ya, kemudian dari kendaraan bermotor ini juga sumber emisi. Nah, ini adalah kalau kita membahas baku mutu udara emisi artinya batas kadar yang diperbolehkan bagi zat ya yang dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ya. Ini peraturan yang membahas ini di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tahun 141 ya, nomor 141 tahun 2003 maksudnya. Lalu di
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2006 dan nomor 7 tahun 2007 ya. Ini sebenarnya banyak sekali peraturan ya. Ini saya tidak meminta untuk menghafalkan, cuma kalian harus mengetahui saja ya. Sehingga nanti kalau kalian dihadapkan kasus-kasus di perusahaan ya, misalnya nanti ada pengukuran di parameter beberapa kualitas udara, nanti kalian bisa mencocokkan ya. Kira-kira sudah melampaui baku mutunya atau belum gitu. Kemudian terakhir adalah kira-kira apa manfaat kita menentukan baku mutu lingkungan ya. Jadi yang pertama ya, seperti yang di awal tadi. Jadi kalau kita sudah menentukan baku mutu lingkungan, ini artinya menjadi sarana penentuan atau pengontrolan apakah lingkungan itu sudah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup atau masih aman ya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian dampak lingkungan. Jadi kalau kita sudah mengetahui parameternya, berarti kita lebih mudah untuk mengendalikan dampak lingkungan yang akan terjadi ya. Dan yang terakhir adalah mengetahui kualitas lingkungan hidup ya, dan kualitas buangan atau limbah yang diizinkan untuk dibuang ke lingkungan hidup ya. Jadi ini adalah beberapa manfaat penentuan baku mutu lingkungan hidup ya. Oke. Ini sebagai refleksi ya, saya minta kalian untuk scan barcode ya. Nanti kalian akan saya berikan beberapa pertanyaan ya terkait materi ini. Bisa di-scan? Oke, sudah ya? Sudah diisi ya? Oke, kalau sudah, ini sebagai tugas tambahan ya, nanti saya berikan lembar hasil pengujian ya di salah satu pabrik. Jadi kalian nanti buka peraturan yang terkait baku mutu ini fokusnya di udara emisi. Jadi nanti kalian buka peraturan yang mengenai baku mutu udara emisi. Nanti kalian sesuaikan apakah hasil pengukuran tersebut melampaui atau tidak melampaui dari nilai ambang batas yang ditetapkan. Saya bagikan ininya, lembarnya ya. Cukup ya? Oke, cukup jelas. Saya kira kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri untuk perkuliahan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.